Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur karena bisa menjumpai Bapak Ibu sekalipun hanya lewat video ini. Tapi syukur kita yang terbesar adalah karena Tuhan masih memelihara kita, mengaruniakan kehidupan, kesempatan, khususnya untuk bersama-sama kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa sebelum kita menyediakan hati kita merenungkan untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pimpinlah kami. Kami yang merindukan kebenaran firman Tuhan ini terus menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang menguasai pikiran dan hati kami, sehingga firman Tuhan tidak sekedar kami ketahui, kami mengerti, tapi lebih daripada itu kami sungguh-sungguh terima di dalam hati kami, untuk kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami sekalian, berkatilah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh merasakan dekapan Tuhan yang mendekat kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, Bapak Ibu, dari Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalimat di awal ayat ini berbunyi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tema kita di dalam renungan ini adalah bertahan sampai pada kesudahan. Kenapa tema ini saya pilih? Karena bagi saya bertahan menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama di dalam masa seperti sekarang ini. Masa pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir, dan kalaupun berakhir masih ada banyak hal yang harus dikerjakan untuk pemulihan, dan sampai kapan kita masih membutuhkan yang namanya perjuangan. Nah, bertahan itu adalah bagian dari perjuangan itu. Dan ini menjadi sesuatu yang penting sekali bagi kita. Dan luar biasanya firman Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang bertahan. Lebih lanjut dikatakan bertahan di dalam pencobaan. Pencobaan di sini maksudnya bukan sekedar pencobaan yang didatangkan oleh iblis melalui godaan-godaannya, tapi juga dalam berbagai bentuk penderitaan, berbagai bentuk masalah, berbagai bentuk penganiayaan dan ketidaknyamanan, yang kalau itu tidak bisa dilewati dengan baik, maka siapapun pasti juga akan tumbang. Nah, bagian firman Tuhan sekali lagi mengatakan, bertahanlah gitu kira-kira. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang pentingnya bertahan dan bagaimana kita bisa bertahan, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang atlet maraton namanya John Stephen Akhwari. John Stephen Akhwari ini adalah seorang dari Tanzania. Pada tahun 1968 waktu diadakan Olimpiade di Meksiko, John Stephen Akhwari mengikuti Olimpiade ini, lari maraton sepanjang 42 km. Maka berangkatlah dia dari Tanzania ke Meksiko yang jaraknya sekitar 7.000 km. Tentu saja meskipun dia seorang pelari maraton, Bapak Ibu, dia tidak berlari dari Tanzania ke Meksiko, apalagi berjalan gitu ya. Tapi memang dia menempuh perjalanan dengan transportasi yang memadai pada saat itu. Nah, intinya adalah dia mengikuti pertandingan atau perlombaan lari maraton di Meksiko itu. Sebagai seorang atlet maraton yang profesional, pasti kita yakin John Stephen Akhwari sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Dia pasti sudah mendisiplin diri untuk bisa menempuh target yang harus dia capai, sehingga pada saat perlombaan itu dilakukan, dia bisa menghadapinya dengan maksimal. John Stephen Akhwari mempersiapkan diri dengan baik. Tetapi siapa yang menyangka bahwa kondisi seringkali berbeda dari yang kita pikirkan atau kita harapkan. Demikian juga yang dialami oleh John Stephen Akhwari. Pada saat dia sampai ke Meksiko,
Adaptasi suhu, adaptasi udara, adaptasi waktu, dia bisa lakukan itu. Tapi ternyata baru saja dia mengikuti perlombaan itu, masih di garis-garis awal ketika dia memulai, memang tidak disebutkan berapa menit gitu ya, karena mungkin disebutkan tapi saya kurang ingat itu ya. Tapi intinya yang lebih banyak mengungkapkan adalah itu baru di awal perlombaan John Stephen Akhwari jatuh. Jatuhnya bukan karena kondisi yang sederhana, Bapak Ibu. Karena ternyata secara medis diketahui tempurung lututnya itu bahkan sampai pecah. Nyerinya seperti apa? Wah, kita nggak bisa bayangkan. Beberapa hari ini saya sangat semangat berolahraga gitu ya, naik sepeda statis gitu. Sangat semangat olahraga sampai rupanya lutut saya itu agak radang. Itu saja nyerinya luar biasa. Sampai meringis-meringis gitu ya saya. Apalagi yang dialami oleh John Stephen Akhwari yang tempurung lututnya itu sampai pecah. Sehingga kata John Stephen Akhwari, dia mengatakan sangat panas rasanya, sakit, nyeri, panas. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, dalam kondisi seperti itu pilihannya Akhwari apa? Apakah dia akan tetap melakukan pertandingan itu atau perlombaan itu, atau dia berhenti? Karena sebenarnya menurut catatan juga ada banyak yang dalam segala ketidakmampuannya itu mereka mengundurkan diri, mereka berhenti di tempat di mana mereka tidak sanggup. Nah, apakah John Akhwari juga melakukan seperti itu? Di akhir pertandingan, Bapak Ibu, sudah mulai diumumkan juaranya 1, 2, 3, dan itu bukan John Stephen Akhwari. Dilihat sampai 10 besar, sampai 20 besar, bukan John Stephen Akhwari. Mungkin John Stephen Akhwari memang mengundurkan diri. Kalau kita melihat ukurannya seperti itu. Tolok ukurnya adalah siapa ini yang diumumkan. Karena John Stephen Akhwari dicatat sebagai seorang atlet maraton yang luar biasa. Dia seorang yang berprestasi. Harusnya memang kejuaraan itu menjadi raihan dia. Tapi di akhir pertandingan itu orang sudah mulai beranjak dari tempat duduknya karena sudah diumumkan siapa pemenangnya. Lampu-lampu stadion sudah mulai dimatikan. Tapi kemudian secara mengejutkan ada lampu sorot yang mengarah ke tempat di mana seseorang masuk sebagai peserta terakhir. Peserta terakhir ini masuk bukan dengan berlari, tetapi dia berjalan tertatih-tatih, dia pincang. Bapak Ibu tahu siapa itu? Ya, itu adalah John Stephen Akhwari. Dia masuk sebagai peserta terakhir, sementara banyak penonton sudah mulai meninggalkan tempat, lampu-lampu sudah mulai dimatikan, kejuaraan sudah diumumkan. Dia masuk sebagai peserta terakhir. Orang-orang yang tersisa di situ begitu melihat John Stephen Akhwari, mereka langsung berdiri dan memberikan apresiasi. Apresiasi bukan untuk seorang dengan predikat juara 1 atau juara 2 atau minimal 10 besar, bukan. Mereka memberikan apresiasi karena di mata mereka John Stephen Akhwari adalah pemenang. Dia memenangkan dirinya sendiri yang sebenarnya penuh dengan kelemahan itu. Pada saat diwawancarai, Bapak Ibu, John Stephen Akhwari ini mengatakan, ketika wartawan mengatakan, kenapa kamu masih bertahan? Kondisimu itu parah. Sah-sah saja kok kamu mengundurkan diri. Tapi jawaban John Stephen Akhwari ini sangat mengejutkan. Dia berkata apa? Negaraku mengutus aku ke tempat ini bukan untuk memulai pertandingan, tetapi untuk menyelesaikannya sampai akhir. Kalimat John Stephen Akhwari ini, Bapak Ibu, adalah kalimat yang luar biasa. Yang di dalam kehidupan kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memaknai hidup ini sama seperti John Akhwari. Kalau John Stephen Akhwari diutus oleh negaranya, pemerintah yang dibentuk di dunia ini,
Dan ternyata John Stephen Akhwari memiliki komitmen, memiliki kesetiaan, sehingga dia rela mengabaikan segala derita yang dia alami, mengabaikan segala sakit. Dia tetap bertahan, dia tetap berjalan, meskipun sangat berat. Apalagi kita. Kenapa kita di dalam mengikut Tuhan seringkali kita juga merasakan tidak sanggup, kita merasakan berat. Bahkan mungkin kita bisa tergoda untuk seperti orang-orang yang akhirnya mundur dari perlombaan itu. Ya karena kita merasa bahwa ini melampaui batas. Apa yang bisa membuat kita bertahan? Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi yang dialami oleh John Stephen Akhwari, dia bertahan karena dia mengingat satu hal, bahwa aku diutus ke Meksiko bukan untuk memulai pertandingan, tetapi untuk mengakhiri. Bukankah ini juga hal yang serupa ketika Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini, mengirimkan kita untuk hidup di dalam dunia ini? Tuhan tidak sedang meminta kita untuk memulai saja. Kita diminta untuk menyelesaikan perjalanan ini. Dan luar biasanya, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk hidup di dalam dunia ini, Dia tidak melepaskan kita sendiri. Kita tidak dibiarkan sendirian. Secara ekstrim tadi, John Stephen Akhwari bahkan sendirian gitu di jalan itu. Dia sendirian menempuh perjalanan dan dia tetap bertahan. Karena memang ini sebuah pertandingan maraton gitu ya, perlombaan maraton. Tapi bagaimana dengan kita? Kita ketika menjalani hidup ini, bahkan Tuhan Yesus sendiri dengan jelas mengatakan, kamu tidak akan ditinggalkan yatim piatu. Artinya memang ketika kita menghadapi hidup ini, kita akan mengalami berbagai macam dinamika, kesulitan, permasalahan. Kalau di dalam perkataan Yakobus tadi ada pencobaan yang begitu banyak bisa kita hadapi, baik secara positif atau negatif. Yang positif adalah penderitaan yang membawa kita untuk semakin teruji iman kita, karena itu diizinkan Tuhan untuk semakin membuat kita naik kelas. Ataukah itu pencobaan yang memang dari iblis yang bermaksud menjatuhkan kita? Kita akan menghadapi itu, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan di dalam kondisi seperti ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu adalah janjinya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bagaimanakah supaya kita itu tetap bisa bertahan sampai akhir? Dengan kekuatan yang dari Tuhan itu, bagaimana kita menghidupkannya dalam keseharian kita? Bapak Ibu, ada satu ayat yang menarik lagi ini. Dari Mazmur 92. Dikatakan di sana di ayat yang ke-13, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur 92. Ayat yang ke-15 ini seolah-olah kayak melawan hukum alam gitu ya. Dikatakan di sana pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Secara hukum alam namanya manusia makin hari makin merosot, itu juga yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah kan. Tapi kenapa Mazmur 92 mengatakan hal ini? Yang dikatakan oleh Mazmur 92 ini bukan gemuk dan segar ataupun berbuah secara fisik, secara material, bukan. Tetapi ini berbicara tentang kualitas hidup. Kualitas hidup yang semakin hari, sekalipun secara hukum alam kekuatan itu merosot, tetapi ada satu kualitas yang luar biasa yang bisa ditampilkan oleh siapa? Dikatakan di sini oleh orang benar, oleh kita, orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Artinya, memang akan ada pergumulan di dalam dunia ini, dan sekarang ini kita menghadapinya. Tetapi dalam situasi seperti ini, ingat tadi Yakobus mengatakan kita harus tetap bertahan. Bagaimana untuk bertahan? Mazmur 92 mengatakan, hiduplah sebagai orang yang benar.
Orang yang benar itu bukan berarti kita tidak melakukan dosa sama sekali. Nggak mungkin. Keseharian kita masih rentan untuk melakukan salah dan dosa. Tetapi orang yang benar dikatakan di sini paling tidak memiliki 3 hal. Yang pertama, orang yang benar itu adalah orang yang berakar di dalam iman. Itu yang pertama. Berakar di dalam iman itu berarti kita menancapkan diri kita kepada kebergantungan kepada Allah saja. Perhatikan Bapak Ibu, di dalam bagian ini disebutkan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma menjadi gambaran hidup orang yang berakar di dalam iman. Kenapa begitu? Karena ternyata korma itu kan tumbuhnya di daerah apa? Di daerah padang gurun gitu, di padang pasir yang gersang. Nah, kenapa dia bisa bertumbuh di dalam keadaan atau tanah yang sangat gersang dengan cuaca yang sangat panas? Dia bertumbuh, bahkan dia bisa berbuah dengan lebat. Nah, rupanya pada saat para petani kurma ini menanam kurma, biasanya itu akan ditanam sangat dalam, dan uniknya Bapak Ibu akan diberikan batu untuk menekan gitu ya. Jadi setelah biji ini ditanam, kemudian akan ditekan dengan batu. Semakin dia ditekan dengan batu, maka biji kurma ini yang menjadi benih untuk yang ditanam ini, dia akan terus, begitu keluar akarnya, dia akan berakar ke dalam. Dia akan terus menembus ke dalam, sehingga akarnya itu makin kuat, menancap makin dalam. Dan pada saat akarnya ini kuat, sementara si kurma ini mulai tumbuh, dia sanggup mendorong si batu ini sampai kemudian dia keluar dari tanah dan muncullah pohon kurma ini. Nah, pohon kurma yang kemudian muncul di padang gurun itu, di padang pasir, di kegersangan tanah ini, kemudian dia bisa menghasilkan buah karena apa? Karena akarnya dia sudah sangat dalam. Dia bisa mencari air yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Karena akarnya menancap sangat dalam dan sangat kuat. Sehingga tadi saya sebutkan bahwa bahkan batu yang dipakai untuk menindih istilahnya, itu pun bisa dikalahkan oleh pohon kurma yang bertumbuh ini. Nah, di dalam bagian ini sebenarnya firman Tuhan ingin mengatakan, ketika Tuhan meminta kita bertahan selama kita hidup di dunia, bertahan sampai pada akhirnya. Kita diminta bertahan, sebagai gambarannya adalah pohon kurma ini. Bertahan di dalam kondisi yang tidak nyaman. Bukan cuma bertahan, tapi juga bisa menghasilkan buah di sana. Kapan pohon kurma ini bisa menghasilkan buah? Ketika dia memulainya dengan akar yang sangat kuat, sangat dalam. Dan itu diuji dengan apa? Tekanan-tekanan yang dia terima, batu-batu yang menindihnya. Tapi dia memilih untuk terus berakar di dalam iman, bergantung kepada akar yang menembus ke bawah untuk mencari sumber kehidupannya. Dan ternyata itu dia membuktikan sanggup melenyapkan batu yang menekannya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Kapan kita bisa bertahan? Ketika kita sungguh-sungguh menancapkan iman kita, akar iman kita kepada Kristus. Itu sebabnya tidak pura-pura kalau kita diminta untuk membaca Alkitab, kita diminta untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Sebenarnya itu menjadi bagian dari pertumbuhan iman kita. Ibadah kita meskipun terbatas, tetap kita jalankan. Kita tetap yakin di dalam hati kita. Tuhan itu tidak salah kok menempatkan kita dalam situasi ini. Saya sering sekali mengatakan ini. Tiap orang ada zamannya, tiap zaman ada orangnya. Artinya Tuhan menempatkan kita pada masa yang tidak salah. Tuhan berdaulat atas masa itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau sungguh-sungguh mempercayai Dia, bersandar kepada Dia dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan sekalipun. Itu yang pertama, berakar dalam iman kita kepada Kristus. Yang kedua, tadi sempat saya singgung sedikit. Selain berakar dalam iman, yang kedua bertumbuh dalam firman. Jadi sekalipun kita sudah usia kita bertambah, kita tidak semakin kuat secara fisik,
Tapi rohani kita ini yang dibutuhkan untuk bertahan. Dan untuk bisa bertahan, rohani kita yang harus bertumbuh. Kerohanian yang bertumbuh itu hanya bisa terjadi ketika kita sungguh-sungguh menjalani firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang kita jalani. Firman Tuhan itu yang menjadi makanan rohani kita. Kalau makanan rohani kita sangat sehat, pasti kita bertumbuh. Seperti halnya anak-anak, cucu-cucu kita. Mereka bisa bertumbuh dengan baik ketika nutrisi mereka terpenuhi secara memadai. Demikian juga dengan kita. Saat kita sungguh-sungguh menjadikan kebenaran firman Tuhan ini bukan sekedar sesuatu yang mengisi kepala kita, tetapi sungguh mengisi hati kita sehingga menjadi makanan sehat yang tiada tandingannya. Ada banyak hal yang bisa masuk kepada pikiran kita di masa sekarang. Kebosanan di rumah, mungkin kita bisa memilih memuaskan mata kita, tontonan kita dengan hal-hal yang lain. Tetapi firman Tuhan tetap menjadi andalan utama kalau kita mau bertumbuh dan bertahan. Banyak orang yang dalam kondisi terbatas, tetapi ketika mereka terus berpegang kepada firman Tuhan, toh mereka kuat kok. Toh mereka juga bisa menjalani hidup ini dengan benar. Toh mereka tetap bisa menguasai diri mereka dengan luar biasa. Sehingga hidup mereka itu tetap bisa menunjukkan sikap yang stabil gitu. Menunjukkan stabilitas yang mumpuni. Sekalipun keadaan di sekitar ini tidak stabil. Karena seringkali ketika terjadi masalah itu goncang. Tapi firman Tuhan yang menjadi andalan itu membuat bertumbuh. Tetap tenang menghadapi masalah. Masalah tidak hilang, tapi sikapnya berubah ketika menghadapi masalah. Itu yang disebut pertumbuhan, Bapak Ibu. Dan semuanya itu terjadi karena apa? Karena bergantung kepada pimpinan dan tuntunan firman Tuhan ini. Firman Tuhan itu pedoman, firman Tuhan itu panduan. Firman Tuhan itu adalah nutrisi kita. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan bertumbuh. Masalah tidak membuat kita menjadi layu, tapi semakin membuat kita mengerti kehendak Tuhan dan justru kita bertumbuh karakter kita, pengetahuan kita akan Allah semakin bertumbuh dan itu yang membuat dia tetap bisa tenang, kita menjadi tenang, kita tetap mengalami damai sejahtera. Bukankah ketika kita tenang, kita damai sejahtera, itu yang disebut juga dengan bertahan. Jadi kalau yang pertama tadi berakar di dalam iman kepada Kristus, tetap mempercayai Allah dengan kedaulatannya, sekalipun situasi kita sulit, kita percaya Allah tidak tinggal diam. Kita tidak meninggalkan Tuhan, tapi kita semakin percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Lalu yang kedua apa? Yang kedua kita bertumbuh di dalam firman, berakar dalam iman, bertumbuh dalam firman. Dan yang ketiga adalah kita menjalani hidup untuk memuliakan Tuhan. Bertahan dalam hidup itu mungkin kita sekarang tidak bisa mengerjakan hal-hal besar. Kita mungkin tidak bisa mengerjakan hal besar, tapi mari yang di depan mata saja kita kerjakan untuk membawa kemuliaan Tuhan. Yang di depan mata kita kan masih banyak. Saya tidak mengatakan hal yang besar. Kalau hal-hal yang besar mungkin kita akan frustrasi. Di usiaku sekarang aku sudah tidak bisa lakukan ini, tidak bisa lakukan itu. Aku tidak seproduktif dulu. Saya tidak mengatakan kita diminta untuk melakukan hal-hal besar. Yang Tuhan minta adalah apa yang di depan mata, kerjakan itu dengan segenap hati, dengan sepenuh hati untuk memuliakan Tuhan. Bertahan dengan itu. Bertahan dengan memuliakan Tuhan melalui pekerjaan di depan mata. Apa pekerjaan Bapak Ibu sekarang ini? Walah, pekerjaanku cuman MC, itu bukan cuman. Kalau Bapak Ibu ngomong cucu atau MC, itu luar biasa. Itu pekerjaan besar sebenarnya yang di depan mata kita. Mari kita kerjakan ini untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencuri kemuliaan bagi kita sendiri, tapi untuk membuat Tuhan senang. Dan percayalah Bapak Ibu, setiap kali kita menyenangkan hati Tuhan, kita memuliakan Tuhan, maka kita sendiri juga akan menjadi mulia kok. Karena ketika Tuhan meminta kita untuk memuliakan Dia, Tuhan itu tidak egois. Bukan Tuhan sedang ingin disenangkan, bukan. Tapi ketika kita memuliakan Tuhan, berarti kita melakukan sesuatu yang benar.
Dan ketika kita melakukan sesuatu yang benar, Tuhan berkenan, maka Tuhan memberkati kita. Loh kan, balik lagi untuk kita. Dan itu sebabnya dengan kita percaya saat aku melakukan pekerjaan di depan mata, mungkin Bapak Ibu nggak MC, tapi ngapain? Aku sehari-hari ya cuman gini-gini aja. Aku sekarang bergantung kepada anak-anakku, menerima bantuan mereka, menerima pertolongan mereka itu juga bukan sesuatu yang buruk. Itu juga sesuatu yang bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Artinya apa? Kita belajar bersyukur, kita belajar rendah hati, kita belajar mempersilahkan orang lain juga untuk melakukan perannya dengan baik, sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Dan semua itu pasti akan membuat hati Tuhan senang. Kalau kita lakukan semua hal yang kecil-kecil di depan mata kita, tapi dengan tujuan untuk kemuliaannya. Dengan begitu Bapak Ibu, apa yang dipesankan oleh Yakobus tadi, berbahagialah orang yang bertahan. Siapa orang yang bertahan? Yaitu orang benar. Siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang menjalankan kehidupannya sesuai dengan relnya. Ada 3 tadi. Berakar di dalam iman, bertumbuh di dalam firman, dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dengan 3 cara ini, sambil mengingat tadi teladan yang diberikan juga oleh John Stephen Akhwari. Dalam kondisi terbatas, dia melakukan apa yang bisa untuk sebagai bentuk persembahannya bagi negaranya. Kita pun juga bisa lakukan hal itu. Bertahan dengan berakar di dalam iman, bertumbuh di dalam firman, dan mengerjakan segala sesuatu di depan mata untuk memuliakan Tuhan. Selamat bertahan di dalam segala keadaan yang sekarang kita hadapi. Bertahan sampai kesudahan. Dan sama seperti John Stephen Akhwari mendapatkan penghargaan, bukan sebagai juara 1 atau pemenang sesuai dengan standar. Penghargaan yang diberikan adalah sebagai bentuk pengabdiannya kepada negara tercinta. Firman Tuhan mengatakan kita juga akan memperoleh mahkota. Akan mendapatkan kemuliaan, penghargaan, perkenan dari Tuhan. Bukankah itu yang terpenting Bapak Ibu di dalam kehidupan ini? Maka mari kita memohon pimpinan Roh Kudus supaya kita dimampukan bertahan sampai pada kesudahannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Firman-Mu memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan menghendaki kami dalam segala keadaan untuk tetap bertahan sampai pada kesudahan. Di masa pandemi ini, kami menghadapi situasi yang tidak nyaman, Tuhan. Kami tidak dapat melakukan banyak hal yang ada di pikiran kami. Tapi hari ini kami mengingat, Tuhan hanya meminta kami untuk bertahan sampai pada kesudahan. Dan kami sekarang juga mengerti, untuk bisa bertahan, Firman-Mu mengajarkan kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh berakar di dalam iman kami. Supaya kami sungguh-sungguh bertumbuh melalui firman Tuhan. Dan ketiga, supaya kami sungguh-sungguh melakukan apapun yang di depan kami, meskipun itu sederhana, tetapi semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan 3 hal ini, Tuhan, sehingga ketika Engkau menjumpai kami kelak, Engkau mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang sungguh sudah bertahan sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh doa kami, menyerahkan diri kami, dan biarlah damai sejahtera itu memimpin kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.